Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Alamsyah selaku reviewer penelitian dasar. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan kemajuan dari penelitian dasar yang berjudul Seleksi Isolat Bakteri Asam Laktat asal berbagai sumber sebagai kandidat probiotik. Penelitian ini diketahui oleh saya, Eko Farida, sebagai ketua, dan sebagai anggota Ibu Yanesti Nur Afiani Lestari, Ibu Galunita Praswari, dan Mardi Lelono. Bakteri asam laktat merupakan salah satu potensi indigenous Indonesia yang dia banyak terdapat dalam pangan fermentasi. Bakteri asam laktat yang berhasil diisolasi dari beberapa pangan fermentasi ini juga berpotensi sebagai probiotik. Penelitian mengenai eksplorasi bakteri asam laktat sebagai kandidat probiotik sudah banyak dilakukan pada berbagai pangan, walaupun produk fermentasi ataupun non-fermentasi. Kriteria suatu kandidat probiotik yang harus dipenuhi, yang pertama adalah mampu melewati saluran pencernaan bagian atas, yang artinya dia mampu menempel dan hidup pada saluran pencernaan bagian bawah juga. Jadi tahan terhadap asam dan garam empedu. Selain itu, kandidat probiotik harus mampu menempel pada inangnya dan mempunyai aktivitas antagonis terhadap bakteri patogen. Tujuan penelitian yang kita lakukan adalah mengevaluasi potensi bakteri asam laktat yang sudah berhasil diisolasi dari susu kuda, dari whey tahu, dan dari yogurt sebagai probiotik. Uji yang dilakukan adalah ketahanan terhadap pH rendah, ketahanan terhadap garam empedu, aktivitas antagonis terhadap patogen enterik, dan kemampuan penempelan secara in vitro. Berikut adalah metode penelitiannya. Terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah persiapan kultur bakteri asam laktat dan penentuan fase logaritmik bakteri patogen. Yang kedua adalah seleksi bakteri asam laktat sebagai kandidat probiotik, meliputi uji ketahanan terhadap asam, ketahanan terhadap garam empedu, dan aktivitas antagonis terhadap bakteri patogen enterik. Dan tahap akhir adalah uji kemampuan penempelan bakteri asam laktat secara in vitro pada lempeng stainless steel. Berikut adalah hasil yang sudah dicapai. Jadi ada 9 isolat, 2 isolat digunakan sebagai kontrol, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, sedangkan isolat SK1 dan SK2 diisolasi dari susu kuda, isolat WT1, WT2, WT3, dan WT4 diisolasi dari whey tahu, dan isolat FS diisolasi dari feses bayi. Berdasarkan hasil yang didapatkan, semua isolat mampu tumbuh pada pH rendah dan garam empedu 1% dan 5%. Artinya, semua isolat yang diuji memenuhi kriteria sebagai kandidat probiotik. Kemudian berdasarkan aktivitas antagonis terhadap patogen enterik, jadi di sini digunakan 3 bakteri patogen, yaitu Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus. Jadi ketiga bakteri ini mewakili dari bakteri gram positif pembentuk spora, bakteri gram positif tidak berspora, dan bakteri gram negatif. Berdasarkan uji aktivitas antagonis terhadap bakteri patogen, ini juga didapatkan bahwa semua isolat memiliki diameter penghambatan terhadap ketiga bakteri patogen uji dengan diameter penghambatan yang bervariasi. Ini adalah nilai dalam milimeter, jadi semakin tinggi nilainya artinya dia mampu menghambat semakin luas. Nah, berdasarkan uji ketahanan terhadap pH rendah, ketahanan terhadap garam empedu 1%, ketahanan terhadap garam empedu 5%, dan uji penghambatan terhadap patogen enterik, dipilih isolat untuk uji penempelan secara in vitro. Jadi berdasarkan kriteria tersebut dipilih 5 isolat dari 9 isolat yang telah diuji. Di sini untuk penempelan secara in vitro dilakukan pada lempeng stainless steel. Dari hasil uji terlihat bahwa isolat WT1 yang diisolasi dari whey tahu, dia mampu menempel lebih kuat dibandingkan dengan isolat yang lainnya. Nah, berdasarkan penelitian yang diperoleh ini, kelima isolat sebenarnya
memenuhi kriteria sebagai kandidat probiotik. Nah, untuk luaran penelitian seperti dipersyaratkan pada penelitian dasar adalah publikasi ilmiah dan book chapter. Publikasi ilmiah rencananya akan disubmit pada International Food Research Journal, jadi masih dalam proses atau draft, sedangkan book chapter ber-ISBN akan disubmit mengikuti book chapter yang diterbitkan oleh LPPN. Ini juga masih dalam proses atau draft. Demikian presentasi laporan kemajuan yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.